kapan sih kamu berubah gitu loh, kapan sih kamu kembali sebagai laki-laki gitu. Itu tuh hampir semua pertanyaan menghampiri saya. Jadi saya bingung mau jawab apa, dan saya juga nggak tahu waktunya kapan untuk saya berubah untuk seperti ini gitu. Saya sih ingin berubah seperti laki-laki pada umumnya, tapi jiwa saya tuh emang seperti ini, kayak seperti perempuan gitu. Jadi agak susah. Saya nggak pernah punya pacar perempuan gitu. Waktu SD sih ada teman perempuan saya tuh kayak suka sama saya gitu. Waktu SMP juga ada teman perempuan yang suka sama saya, karena kan waktu masih sekolah SD kan saya masih kayak cowok dikit lah, walaupun kemayu gitu. Ada yang mengatakan cinta kalau saya suka sama kamu gitu. Bahkan ada teman SMP yang maksudnya yang gini. Jadi waktu SD itu tuh ada perkemahan, jadi SD saya sama SD lain tuh sebelahan, jadi itu aku ketemunya di situ. Nah pas waktu aku mau SMP, aku ketemu dia tuh, hai kamu yang pernah itu punya say hi hello gitu. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol, terus kita pernah satu kelas bareng, kayak 2 tahun kita sekelas bareng. Nah terus dia tuh kayak benci banget sama aku, atau nggak tahu kenapa, terus kayak nggak tahu kenapa tuh dia kayak benci banget sama aku. Terus dia bilang, aku bilang, kenapa sih kamu kayak benci banget sama aku? Emang aku salah apa sama kamu? Aku tuh sayang sama kamu, aku tuh nggak mau kamu tuh kayak gini, kamu tuh main sama perempuan. Kan aku dari SMP kayak semua pertengahan lah ya, aku udah mulai main lagi tuh sama perempuan. Waktu pertama masuk sekolah sih saya mainnya sama laki-laki, tapi lama-kelamaan tuh sama perempuan lagi, nyaman lagi sama perempuan. Emang nalurinya perempuan ya Bu gitu. Jadi aku tuh suka sama kamu. Oh, jadi aku bingung jawabnya gitu. Terus ada yang sekarang juga bilang kalau aku tuh suka sama kamu loh dari dulu, cuman aku tuh nggak seneng kamu tuh seperti itu, jadi aku tuh marah sama kamu gitu. Selama ini tuh saya nggak ada yang hater aku tuh nggak ada. Paling temen-temen yang aku kenal doang yang udah tahu aku gitu, jadi selalu menghujat aku, kenapa sih kamu begitu, kamu kan laki-laki, kenapa kayak perempuan, kenapa sih kamu pacarnya sama laki-laki gitu. Dan banyak yang bertanya sama aku, kenapa sih kamu bisa pacaran sama orang bule, orang luar gitu. Saya suka jalan-jalan ke mall, saya suka nongkrong di kafe gitu yang tempat-tempatnya banyak bule. Emang saya suka sih sama orang bule aja, jadi saya suka nongkrong di situ. Jadi saya suka main cantik gitu, kayak gini-gini liatin aja. Jadi tuh kayak bulenya liatin balik, jadi terus dia hai, oh ayo gitu, kayak kenalan gitu, terus minta nomor telepon, terus ya udah tuh jalan gitu. Jadi kenalnya dari situ-situ. Saya pernah punya pacar orang India, orang Italia, orang Eropa. Pokoknya saya udah pernah menjelajahi laki-laki dimanapun. Ya dari pihak keluarga tuh kayak udahlah berubah, kenapa sih kamu kayak gini terus gitu, emang gak capek gitu. Terus udahlah nikah gitu. Pokoknya setiap aku pulang kampung tuh banyak banget nenek, mbah, kakak pada bilang, udahlah kapan sih nikah, udahlah nikah aja gitu. Gue
gue nggak suka sama perempuan gitu ya. Aku minta doanya aja, semoga ada hidayah, aku bisa berubah gitu. Sebenarnya sih aku udah capek ya kerja gitu, ikut orang, pengennya kayak semua punya duit, punya modal tuh, pengennya usaha gitu, biar aku tuh bisa punya usaha sendiri gitu. Ya setiap orang tuh pasti pengen berubah ya, yang lebih baik gitu, maksudnya pengen nikah gitu, cuman ya gimana gitu. Saya nggak pernah merasakan kekerasan dari laki-laki kayak semua. Kalau udah bilang kalau aku tuh laki-laki bukan perempuan tuh, laki-laki tuh nggak ada yang pernah marah, mukul, semuanya tuh kayak pada terima, ya udahlah gitu. Jadi suka kok sama kamu, tapi kebanyakan tuh kayak buat 1 malam 2 malam kalau untuk perkenalan kayak gitu sih. Selama aku mengenal laki-laki tuh kayak gitu, jadi kayak buat jalan-jalan 1 malam, terus tiba-tiba besoknya lagi nggak ada kabar, di blok, sedih. Tapi ya udahlah, itulah namanya kehidupan. Kita ngapain disesalin, disedihin. Kalau dia nggak suka ya biarin aja, kita nggak usah maksa untuk orang lain untuk suka sama kita gitu. Aku selalu percaya sih suatu saat pasti ada orang yang benar-benar terima aku gitu. Nah terus kemarin apa ya, terakhir sih aku udah kenal sama cowok tuh, orang Eropa, itu bener-bener terima aku. Iya, sama pertama dia tuh tahunya aku cewek, aku kenal sama dia tuh di mall apa, dia tuh kayak lagi meeting gitu, terus aku lagi jalan-jalan gitu, nah terusan papasan tuh, nah terusan dia liatin aku, terus aku juga liatin, terus aku balik, terus dia balik, terus otomatis kan dia mungkin pikirannya cowok kalau kayak gitu kan, oh dia perempuan mau sama gue, nah terusan dia ngikutin aku, terus hai kenalan, terus ngobrol-ngobrol gitu, nah terusan aduh ganteng banget, nggak sumpah demi apapun. Kalau sama mama aku jujur, kalau sama mama aku semel, aku waria, gue pasti ditinggalin sama dia, dan dia tuh nggak bakal mau kenal sama aku lagi. Terus aku yaudah gue jalanin aja seperti air yang mengalir, aku jalanin aja. Suka telepon-teleponan, video call, terus suka ketemu lagi, terus jalan lagi, terus akhirnya dia tuh ngatain cintanya, terus aku iya aku juga sayang sama kamu, terus jalanin tuh. Nah ya biasalah ya, namanya laki-laki udah di kamar berdua, kalau nggak kayak gitu ngapain. Nah, terus dia tuh kayak minta sama aku itu untuk lakuin hubungan seks, terus akhirnya gue bilang I'm sorry baby, I'm smell. Why? Dia langsung kaget, why? Dia langsung shock banget dan langsung sedih. Gue juga bingung, aduh gue bakal dipukul nih, bakal diapain nih gitu. Terusan ya udah nggak apa-apa, terusan ya udah, dan terima aku, terus aku stay sama dia itu. Ya udah, putus-putusnya dia aku sama dia hampir setahun sih pacaran, terus putus-putusnya kayaknya dia udah habis kontrak kerja di Jakarta dan dia habis pindah di negaranya, terus aku suruh ikut dia, aku nggak bisa gitu. Dari pihak keluarga aku sih alhamdulillah sekarang pada terima ya, kayak mama aku gitu, kayak semua terima, asal kamu tuh kayak gini boleh, asal kamu tuh berbuat baik dan bermanfaat bagi orang, jangan udah kayak gini tapi kamu jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi aku selalu ingat kata-kata orang tua aku gitu, dan selalu pernah bilang, kamu emang udah siap menjalani kehidupan seperti ini gitu loh, seperti Maria. Kalau bapak sih nggak masalah kamu seperti ini, tapi kamu siap nggak, maksudnya dengan
omongan orang lain, omongan yang di sana gitu. Tapi alhamdulillah semua orang tuh pada menghargai aku, kayak melakukan aku tuh kayak sama gitu, nggak ada yang menghina, nggak apa. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari saya, Iis Vanessa. Saya cuma akan bilang, berkatalah dengan sejujurnya, jangan takut kita akan gimana-gimana, yang penting kita jujur, jangan seperti saya gitu, maksudnya menutup-nutupin jadi diri saya, jiwa saya, status saya, jadi bikin orang lain tuh sakit hati gitu. Jadi saya di sini mau minta maaf buat laki-laki yang pernah aku sakitin, yang pernah aku hianatin, yang pernah aku tipu gitu. Saya sebenarnya tuh sedih, nggak mau ngelakuin sebenarnya semua ini. Aku juga pengen jujur kalau saya tuh smile, kalau saya tuh waria gitu, cuman aku tuh suka banget sama laki-laki gitu, pengen dilakukan seorang putri gitu. Kalau perempuan kan kayak dilakukan kayak seorang putri gitu, jadi aku tuh seneng banget gitu. Cuman yaudah, bye, sampai ketemu lagi.